Dalam Kristen, Yesus disalib telah merdeka dari dosa karena sudah dihapus dosanya. Betul begitu, Pak? Iya, iya. Oke. Nah, Kita kalau harus Yesus, ini, Saya baca, bro. Pak. Saya baca mulai masalah gimana? kemerdekaan ya. Saya baca. Ini di Injil Yohanes Kita 8 ayat 3. kembangkan makna. Maksud saya kembangkan makna loh ya. Ya, Iya, iya. silakan. Ya. Ya, saya baca Injil Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, itu aja. Jadi gimana maksudnya itu, Pak? Iya, lewat penebusan. Lewat penebusan. Iya, dengan matinya dia di atas kayu salib. Oh, ya Karena udah. tradisi. Iya, iya. Ya udah, berarti masih sepakat dengan statement di awal. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau Kristen sudah ditebus dosanya, artinya sudah merdeka, sudah tidak ada dosa lagi. Iya. Betul, Pak? Ya, artinya karena apa, Pak? Allah itu kudus bagi kita, suci, kudus. Gitu. Allah tidak mau bersekutu dengan yang jahat, yang iblis. Bapak bisa paham dari konteks pertanyaan saya barusan, Pak? Ya, ya. Iya. Saya mau lanjut. Kalau Kristen sudah merdeka dari dosa karena sudah ditebus dosanya oleh Yesus di kayu salib, maka sekarang Kristen sudah tidak ada dosa lagi, sudah merdeka. Gini Pak, maksud dosa ya, jadi gini, maksud dosa yang yaitu pasti akan jatuh di dalam kegelapan, maksudnya ya bisa bilang masuk di neraka lah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi yang tetap ada dari kita itu adalah dosa perbuatan. Itu jadi ada perbedaan dosa yang dimaksud itu. Oh, jadi yang sudah merdeka ditebus dari dosa itu adalah dosa asal. Ya, betul. Bukan dosa perbuatan. Bukan. Oke, artinya bayi yang baru lahir di Kristen itu sudah ditebus dosanya gitu ya? Bukan hanya dari Kristen, semua bayi, karena gini. Enggak, sebentar dulu, Pak. Enggak, kita bikin spesifik dulu aja, Pak, biar nggak kemana-mana, Karena gini, kalau kita bicara tentang kalau bayi Kristen. Karena gini, Pak, pertanyaan, ya biar spesifik, Pak. Ini sesuai dengan iman Anda. Sekarang begini, Pak, apa salahnya bayi belum berbuat apa-apa sudah dikatakan berdosa? Oke, gini ya. Saat Adam jatuh di dalam dosa, bukan hanya manusia yang dikutuk, bahkan tanah juga dikutuk, Pak. Gitu loh. Maka terkutuklah bumi oleh karenamu, karena engkau akan bersusah payah untuk mencari makananmu. Nah, jadi kutuk dosa ini karena satu orang berdosa, Pak, maka Stephen, semua ikut terkutuk. Gitu. Oke. Maka semua orang ikut terkutuk. Jadi kalau berbicara tentang tadi bayi, ya bayi itu enggak ini, Pak. Bayi itu pasti selamat, gitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan bergerak saja masih belum. Gitu. Berarti bayi berarti tidak bawa dosa kalau gitu. Berarti tidak masuk target penebusan dosa Yesus karena dia tidak ada dosa sesuai dengan statement Anda. Terus kedua mengenai Tuhan. Pasca banjir Nuh, di situ ketika yang ayatnya bahwa berfirmanlah Tuhan dalam hati, dia sudah tidak mengutuk bumi lagi. Artinya tanpa Yesus turun mati di kayu salib, bumi sudah tidak dikutuk. Tanpa harus melakukan penyaliban Yesus. Itu pertama. Kedua, bayi pun ternyata tidak masuk target dalam penebusan dosa Yesus, kan gitu, bener ya? Bukan seperti itu. Gimana jadi? Bukan seperti itu kan itu. pemaparan Bapak tadi. Iya, jadi gini, kalau kita berbicara tentang Nuh itu yang dihukum itu kan makhluk hidup yang ada. Maksudnya bumi ini adalah seperti tanah, itu loh. Jadi gini, kalau
Dano itu Enggak, ya kita bacakan harus dulu ayatnya. lihat konteksnya dong. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan sudah tidak mengutuk lagi, Pak, sebelum Yesus turun. Jelas Pak ayatnya ya? Iya, jelas. Oke, berarti tidak masuk target juga nih. Aduh, anakku. Nah, itu kedua. Nah, tadi mengenai tentang masalah anak kecil tidak masuk target penebusan dosa. Artinya tidak ada dosa waris kalau gitu. Ya gini, kalau tentang anak ya, seorang bayi sebelum penebusan dari Yesua itu saya kurang tahu. Tetapi setelah penebusan daripada Yesua itu kita sudah ditebus dari kutuk dosa itu tadi dari Adam. Itu. Sikit Ustaz Talib. Ya, lanjut. Ya, Aku ada kutuk anak. dosa itu Silakan. apa aja sih, Bang? Maksudnya untuk dosa gimana? Kutuk dosa itu apa aja? Kutuk dosa ini maksudnya dosa asal dari gini. Iya. Saat Kan iya, tadi iya. Anda katakan Iya, termasuk bumi dikutuk sehingga orang itu susah payah cari makan, betul? Iya, itu juga ada tertulis termasuk gitu. wanita itu nanti kesakitan ketika melahirkan, itu kan termasuk kutuk itu. Kalau yang ya betul itu termasuk kutuk. Oke. Nah, kalau memang kutuk itu sudah ditebus oleh Yesus, apa sekarang udah nggak ada orang susah payah cari makan? Apa sekarang sudah tidak ada lagi perempuan melahirkan kesakitan? Ya, kutuk dosa ini bukan itu, Pak. Yang dimaksud oleh Yesus itu bukan itu. Penebusan dari gini loh, kebinasaan. Saya tadi di awal mengatakan bahwa semua itu pasti akan mati oleh karena dosa. Jadi yang dimaksud adalah kebinasaan yang kekal. Tadi kan pertama saya berstatement bahwa yang ditebus ini adalah kebinasaan kekal oleh karena dosa satu orang, yaitu dari Adam. Itu jadi saya tidak berbicara tentang tentang bahwa wanita itu mau lahir Berarti kesakitan atau bentar. Berarti sebelum Yesus itu disalib ya kan untuk menebus dosa manusia, nggak ada orang masuk surga. surga belum ada yang Bagaimana masuk dengan surga. Elia dan Henok? Semua ada di alam maut. Itu Gini. Elia dan Semua Henok naik ke ada surga di loh. alam maut. Loh, beda Ya, dari beda, mana? Pak. Anda katakan tadi sebelum Yesus dikutuk tidak ada orang ke Ya. surga. Tapi faktanya Henok dan Elia Sekarang gini. masuk surga. Oke, sekarang saya tanya, Elia sama Henok itu mati nggak? Tidak mati dia. Justru itu dia itu berarti Lah iya, saya kan bilang terlepas dari baik saya- mati secara saya kan jasmani bilang soal maupun kematian. mati secara rohani. Saya kan soal kematian. Iya, Pak. mati Orang di yang sini mati. kamu memahami mati apa? Semua rohani maupun jasmani. Nah, Tetapi Henok dan sekarang Elia kan tidak jasmani. mati, Pak. Kalau Yesus disalib untuk menghapus kutuk dosa, artinya nggak ada orang mati lagi secara jasmani dong. Kan Anda bilang jasmani dan rohani. Seharusnya secara jasmani dia tidak mati, secara rohani tidak masuk tidak masuk neraka, kan begitu. Gini. Yang masuk neraka itu tubuh atau roh kita Ya lengkap lah. menurut Anda? Lengkap dengan Lengkap ya. jasad-jasadnya ya. Lengkap. Itu kan saat waktu akhir zaman dibangkitkan semua. Lalu yang masuk surga dia akan menerima hidup kekal yang tidak masuk dalam buku kehidupan. Dia akan dilempar ke api. Nah, atau itulah yang neraka maksudnya lah, mati gitu. kekal. Kan? Ya. Yang masuk neraka itu mati kekal. Nah, Anda tadi mengatakan Yesus itu mengutuk Yesus nggak ada melepaskan mengutuk. kutuk. Ya, Melepaskan, kutuk. ya. Melepaskan kutuk dari kematian baik jasmani maupun rohani. Nah, ini di sini justru jadi pertanyaan, ketika Yesus sudah disalib apakah sudah tidak ada orang mati?
Apakah sudah tidak ada orang yang masuk neraka? Gini, sorry kalau saya berbicara salah ya. Yang dimaksud penebusan atau kutuk dosa ini kan dari hal gini, manusia itu pasti mati. Matinya di sini ini bukan hanya mati rohani, tetapi juga jasmani, karena manusia pasti mati. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kematian yang kekal. Itu. Ya masuk neraka maksudnya kan? Ya. Nah, masuk neraka. Nah, setelah Yesus itu disalib, nggak ada lagi orang masuk neraka. Maksudnya nggak ada lagi orang masuk neraka, yaitu Ya kan nanti Yesus saat disalib pengadilan untuk nanti, Pak. membebaskan manusia tidak masuk neraka gitu kan? Ya, kita itu memiliki kemerdekaan. Ibaratnya ini kita setelah dimerdekakan dari belenggu dosa. Maksudnya dosa kutuk itu tadi. Tetapi dalam kehidupan kita masih bisa berbuat dosa. Kan tadi saya bilang ada yang kutuk dosa, ada yang perbuatan dosa. Iya, kita Seperti fokus itu. kepada kutuk dosa ini apa? Ya, boleh. Anda bilang itu kematian kekal. Padahal kalau saya lihat akibat dosa itu kutuknya adalah wanita itu birahi, dia akan kesakitan melahirkan. Itu akibat, Laki-lakinya Pak. dia, Iya, itu akibat dari pelanggaran iya, itu akibat tadi. melakukan perbuatan itu. Iya. Ya, nah sekarang yang mau diselesaikan Yesus ini yang mana? Akibatnya atau dosanya? Gini. Memang ini agak sulit untuk dijelaskan, tapi coba saya mencoba untuk menjelaskan ya, Pak. Ya, semoga saja mengerti. Jadi saat Adam itu diciptakan, dia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tapi jangan dianggap harafiah lalu Allah itu seperti itu, bukan. Tetapi dia memiliki kemuliaan Allah. Nah, saat saat manusia jatuh di dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan itu. Karena itu manusia tidak bisa menghampiri Tuhan secara langsung. Seperti contohnya gini, hanya orang-orang pilihan Tuhanlah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi yang lainnya harus seperti kayak bangsa Israel. Bangsa Israel mereka tidak bisa langsung menghampiri Tuhan di dalam hadiratnya, di dalam sekhinanya, tetapi harus melalui imam dan imam besar. Seperti sekarang itu. orang Kristen bisa menghampiri Tuhan semuanya. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan kita, dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah itu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ketika Yesus datang ke dunia itu sebagai Tuhan gitu. Nah, ini yang tadi mau saya katakan. Ya, sebentar, Pak. Supaya manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan, ya kan? Tuhan ini harus menjelma menjadi manusia supaya bisa berinteraksi dengan Tuhan, kan begitu maksudnya. Yang menjadi manusia ini adalah firman Allah. Gini, karena kita ada perbedaan cara pandang. Gini, kalau Allah itu maksudnya ada ilah. Tapi kalau Tuhan itu adalah penguasa. Jadi Bro, ini kebalik-balik, Bro. Allah itu bukan ilah. Ilah itu Tuhan. Nah, makanya saya bilang kita punya perbedaan. Nah, ya itu tadi kita punya perbedaan pandangan. Anda nyomot istilah tapi Anda buang istilahnya itu kamu buang maknanya. Ilah itu bahasa Arab yang artinya Tuhan. Ya, whatever lah, mau mencomot atau apa, whatever, karena bahasa itu tidak memiliki agama, intinya di situ. Tetapi di dalam perspektif kami bahwa ilah dan Tuhan ini berbeda. Karena itu makanya tadi debatnya itu nggak nyambung. Ini kebalik-balik ya. Ilah ya, itu bahasa Arab, Bro, yang artinya ya ini bukan agama ini yang kita bahas. Dalam bahasa umum Arab, ilah itu adalah Tuhan. Sama halnya Allah itu namanya Tuhan. Nah, itu kan loh. Ya, jangan dicampur-campur. Saya tahu di dalam perspektif Muslim bahwa Allah itu proper name, ya kan? Iya nggak? Betul. Naturnya adalah ilah. Naturnya adalah sesembahan atau ilah, betul? Iya kan? Nah, Tuhan ini kan berasal dari kata Tuhan. Karena karena sesembahan kita pun juga
adalah Tuhan, kan gitu. Tetapi bukan Tuhan seperti manusia, tapi Tuhan yang ilahi, karena itu disebut Tuhan. Gitu kan? Kita kembali lagi ke masalah penebusan dosa itu makanya itu tadi udah, kita harus menyamakan perspektif dulu. Melebar kemana-mana. Jadi kita kembali ke masalah penebusan dosa. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, ketika Adam ya dilarang oleh Tuhan tidak boleh makan buah yang berisi pengetahuan, itu Ya. Adam sudah mengerti baik dan buruk atau belum? Kalau mengerti baik dan buruk, gini, karena kita diciptakan, Adam dan Hawa itu diciptakan, bahkan binatang-binatang, dan di situ mereka tidak ada maksud untuk berbuat jahat, semuanya berbuat baik. Karena apa? Karena tidak ada yang memakan, Saya tanya, maksudnya saling Adam memakan. sudah mengerti baik dan buruk atau belum? Yang tahunya hanya baik, Yang buruk belum tahu. belum tahu. Nah, bagaimana bisa tahu baik sementara pengertian baik itu masih tersimpan di dalam buah pengetahuan itu? Dari mana dia tahu? Ya, karena sama halnya dengan gini. Sifat Adam ini sama halnya dengan balita. Ya, anak kecil itu nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, Tuh. itu dia. Makanya jangan dikatakan Adam sudah ngerti yang baiknya aja. Ya belum mengerti. Sama seperti anak balita itu nggak ngerti baik dan buruk. Ya, saya begitu. anggapnya itu dari saya ya. Kalau saya menganggapnya itu baik. Iya, berarti dia ini kan tidak bisa membedakan. Intinya kan itu. Ini baik, ini buruk, belum bisa membedakan dia. Iya. Ya pokoknya Ini loh, semuanya dianggap baik aja. Iya, ya itu oke. tadi. Makanya kan, ya itu kan. Akhirnya Sekarang kan karena taunya dia baik. itu belum mengerti ini baik dan buruk Adam itu. Ya, karena semuanya masih dianggap baik menurut Anda. Seharusnya Adam ini nggak bisa dikenai dosa karena menurut dia baik maka dimakanlah buah itu. Iya. Ya, seharusnya Adam nggak bisa dikenai dosa. Dia belum bisa membedakan baik dan buruk. Sama seperti orang gila itu nggak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Dia telanjang pun nggak masalah. Apakah ketika orang gila melakukan pelanggaran bisa dihukum oleh negara? Tidak bisa. Ya, sekarang gini. Yang membuat Adam berdosa bukan masalah makan buahnya, tetapi melanggar perintah Tuhan atau Wajar, perintah Bang. Allah. Itu. Wajar kalau dia melanggar. Kenapa? Karena dia belum mengerti baik dan buruk. Orang yang bisa mau dikatakan berdosa ketika melanggar kalau dia itu sudah mengerti baik dan buruk. Sama misalnya di dalam Islam ya. Orang yang belum balik, belum cukup umur, Ya. itu ketika dia sholat itu nggak kena dosa. Dia nggak puasa nggak apa-apa. Sama seperti di negara kita, kenakalan di bawah umur itu tidak bisa dikenakan sanksi. Sama orang gila juga begitu. Walaupun dia melanggar tidak bisa kena sanksi dia. Nah, apalagi posisinya Adam belum mengerti baik dan buruk. Bagaimana dia melanggar bisa dihukum, bisa dikenai dosa? Ya karena melanggar itu tadi, Bang. Seperti gini, contohnya gini. Saat kita berbicara tentang anak kecil ya. Anak kecil itu pasti kita akan memberitahu, jangan seperti ini ya. Padahal anak kecil itu nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ibaratnya seperti itu. Tetapi saat anak kecil ini melanggar apa yang kita perintahkan kepada dia, kita marah nggak? Nggak boleh gitu, gini ya pasti itu. Atau kalau nggak gitu dijiwit sekedar gitu. menegur. Ini enggak, saya lihat justru sanksinya itu sangat mengerikan, ditimpakan kepada seluruh keturunannya. Ya, Padahal kalau kita lihat bagaimana Bang, posisi Adam tidak logis. Kalau seperti itu satu. Ya silakan kedua, menyalahkan Tuhan saja yang menciptakan iya. gitu aja. Ini kalau Adam ini disalahkan, saya salahkan Tuhan. Karena apa? Karena kalau seharusnya ketika Adam belum mengerti baik dan buruk, diawasi itu Adam, jangan sampai melanggar. Namanya juga belum mengerti. Oke, sekarang saya balik, Bang. Bentar, sedikit lagi. Iya, Kemudian efek dari yang dilakukan Adam itu membawa kebaikan atau membawa keburukan bagi manusia. Coba.
Oke, sebelum saya lanjutkan, cerita tentang Adam di antara Kristen dan Muslim itu hampir sama. Mungkin ada berbeda tapi hampir sama. Yang paling sama adalah diusir dari Taman Eden. Betul? Ya, jadi bedanya Sekarang- di sini, Bang. Iya, Ini bedanya. sekarang gini, Dikit. Bro. Adam diusir karena apa? Sedikit saya kasih contoh. Adam diusir itu sebenarnya tidak ada kata diusir itu. Disuruh turun. Ya, Karena apa? disuruh turun karena apa? Memenuhi rencana awal. Wakola itu robbukal malaikati ini jailung fil ardi khalifah. Tuhan berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan manusia untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di bumi. Jadi memenuhi rencana awal, gitu loh. Nah, bedanya di sini. Di dalam kitab Anda, yang jadi perkara adalah buah pengetahuan ini. Kalau di Islam tidak. Buah kuldi itu nggak berisi buah pengetahuan. Bahkan Adam ini sudah cerdas, sudah mengerti baik dan buruk. Bahkan dia sudah berpakaian. Ya. Sehingga ketika diberi aturan dia melanggar, wajar kalau dia dikenai sanksi. Karena dia sudah mengerti baik dan buruk. Nah, di dalam kitab Anda, Adam belum mengerti baik dan buruk. Ketika melanggar kok dihukum? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua, sebab Adam melakukan pelanggaran itu, ya, memakan buah itu, peradaban manusia dimulai. Lihat, setelah makan itu apa? Adam mengerti, Adam mempunyai malu. Karena dia malu, dia mengambil daun-daun di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Peradaban manusia dimulai. Seandainya Adam tidak makan itu buah, pasti kehidupan Anda kayak monyet, telanjang ke sana kemari, tidak mengerti baik dan buruk. Itu asbab. Seharusnya kita terima kasih sama Adam. Berkat Adam makan buah, kehidupan manusia beradab, mengerti baik dan buruk. Anda punya handphone, punya komputer, punya mobil, itu akibat Adam makan buah. Seandainya Adam tidak makan buah, kamu nggak bisa apa-apa. Peradaban manusia tidak berkembang. Ayo. Betul enggak? Ya saya nggak akan bantai karena itu hasil. Nggak masalah, saya juga nggak. Bukan pikiran saya. Saya ngomong kan pakai dasar. Ketika ada melanggar, dia mengerti malu. Ya kan? Sehingga mengambil daun di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Ini dimulai peradaban manusia. Padahal kehormatan diri pada manusia ketika dia menggunakan pakaian. Setinggi apapun pangkatnya manusia, raja di raja sekalipun, kalau dia telanjang, siapa yang mau menghormati? Gak ada. Apakah Tuhan tidak tahu akan hal itu? Kenapa Tuhan tidak senang ketika manusia beradab, manusia ngerti malu? Apalagi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Ya marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita untuk menguasai ikan-ikan, menguasai bumi. Bagaimana mungkin seorang penguasa tidak mengerti baik dan buruk? Jadi petani, tanamannya dimakan hama, nggak bisa berbuat apa-apa dia. Orang nggak ngerti baik dan buruk. Ketika dia mengerti baik dan buruk, oh ini tanamanku dimakan hama, saya semprot. Oh ini kurus, saya pupuk. Karena dia mengerti baik dan buruk. Coba kalau nggak ngerti baik dan buruk, bagaimana coba? Jadi pemimpin. Waduh, mau jadi apa? Rusak dunia ini. Seandainya Adam tidak makan buah itu, rusak dunia ini. Manusia tidak punya kemampuan untuk berkembang, untuk beradab. Seharusnya Adam tidak bisa dikenai dosa. Ayo mikir secara logis deh. Jangan diimani saja. Monggo, apa tanggapannya? Oke, yang pertama sesuai yang saya tadi katakan bahwa Adam itu dihukum itu bukan karena dia itu soal tahu baik atau buruk, tetapi karena melanggar aturan. Karena Tuhan sudah berikan peraturan, jangan makan buah ini. Itu tadi sudah saya katakan di awal, gitu loh. Kalau Anda mengatakan seharusnya kita berterima kasih dengan Adam karena Adam akhirnya kita nggak bisa seperti itu.
Kenapa Kak? Karena kalau kita tidak kalau Adam misalnya Adam itu tidak makan buah itu, ya Adam selamanya akan di Taman Eden. Dan memang ada perbedaan gini, kalau di perspektif Anda kan Taman Eden itu di surga, tetapi dalam perspektif kami Taman Eden itu ada di dunia, ya dunia ini gitu loh. Jadi ya memang di awal sudah berubah, tetapi kalau kita mau berbicara tentang logika, ya yang berkutat di sini Taman Eden melulu diomongin nggak kelar-kelar dari tadi nih. Bentar. yang nggak tahu Bro Hardi. Jadi gini. Hanya Gini, ikut bro, saja ya. di Bro Handi. Gini, Bro. Bro Handi, entar. Bro Handi masih ingat saya nggak? Masih Bro ingat admin nih. lah. Bukan yang siopo ya jenenge lali aku ya. Mati Yang Yahu. sering di mobil iki loh Pak De, yang di Mati Jum dulu Pak De. Yahu. Mati Yahu. Oh, iya. Iya. Oh, jadi gini, Bro. Ya, peraturan itu hanya bisa diterapkan, hanya bisa diberlakukan kepada orang yang sudah normal, orang yang berpikir sehat, ya, orang yang sudah mengerti baik dan buruk. Peraturan hanya bisa diberlakukan kepada dia. Makanya saya kasih contoh tadi, syariat Islam itu hanya bisa diberlakukan kepada orang yang sehat, ya. Orang yang tidak sehat akalnya tidak bisa kena peraturan Islam. Orang gila tidak bisa, anak kecil tidak bisa. Nah, karena peraturan ini hanya bisa dijalankan oleh orang yang normal, yang sudah cukup pengetahuannya. Sementara Adam belum cukup pengetahuannya bagaimana bisa diperlakukan aturan. Kalau dia melanggar, wajar seharusnya tidak dihukum. Itu secara logis. Konsekuensi logisnya seperti itu. Silakan Bang Andi, diambil alih, monggo. Yang jelas gini aja sih Mas Bro semua ya, bahwa kalau tidak ada kejadian Nabi Adam alaihissalam itu ke bumi begitu, kita nggak ada sekarang di sini. Itu bentuk bahwa memang manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi pemimpin, beranak cucu. Kita semua ini dari Nabi Adam alaihissalam. Begitu ya. Yang membuat kita berbeda adalah persepsi kita memandang siapa itu Nabi Adam dan siapa Nabi sesudah Nabi Adam. Oh, ada yang lupa sedikit Bang Andi. Ada yang lupa. Dia tadi mengatakan kalau Adam tidak makan buah itu, dia akan tetap di Taman Eden. Nggak bisa, Bos. Kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Dia akan menguasai bumi. Dia akan menguasai ikan-ikan. Ya, dan sebagainya. Taman Eden sempit, Bos. Kalau itu di bumi mungkin hanya di satu wilayah. Sementara di situ sangat jelas dikatakan menguasai bumi. Jadi dia makan atau tidak makan tetap aja ke bumi ujung-ujungnya. Ya, saya bilang karena kan gini Kak, karena Taman Eden itu ya di bumi. Di mana? Maksudnya di mana? Kalau lokasinya lebih tepatnya saya kurang tahu. Kalau saya nggak tahu, saya bilang saya tidak tahu. Jadi gini, Bos. Ingat ya, di Taman Eden itu ada pohon yang berisi kehidupan kekal. Kejadian 3 ayat 21 22. Nah, bagaimana mungkin Taman Eden ini bisa lenyap sementara di situ ada pohon kekekalan? Masuk pohon kekekalan juga lenyap? Bukan lenyap. Ya mungkin itu di dimensi yang lain gitu. Karena Pak, karena bisa. Pintunya sebentar. Saya sekarang yang bicara dong. Tadi kan Bro kan sudah banyak bicara. Jadi gini, karena di situ pintunya sudah dijaga oleh malaikat kerubim. Jadi ya jelas hal itu pasti sudah menjadi dimensi yang lain gitu. Dan kita sudah tidak tahu tempatnya di mana. Itu kalau toh itu ada, kalau misalnya itu ada, itu pun juga tempatnya sudah hilang saat air bah yang menutupi bumi ini. Itu intinya di situ. Tapi itu nggak mungkin. Karena apa? Karena
tempat itu sudah dijaga oleh para malaikat. Udah, intinya di situ sih. Kalau Oke. Anda mengatakan posisinya di mana, jelas saya tidak tahu. Oke ya. Jadi gini, kalau memang itu gaib, ngapain harus dijaga oleh malaikat pakai pedang? Kalau itu gaib ya, seharusnya mau dijaga mau enggak, manusia nggak bisa masuk ke sana, namanya gaib. Kalau masih ada penjagaan ya itu ada kemungkinan manusia bisa masuk ke sana. Tapi kalau gaib bagaimana manusia masuk ke sana, itu satu. Yang kedua, Taman Eden ini hulu sungainya Sungai Efrat. Coba dibaca itu. Dari Taman Eden itu mengalir sungai apa aja itu. Iya, saya tahu. Tapi Sungai Efrat yang di zaman Taman Eden dengan Sungai Efrat yang setelah setelah Nuh itu mungkin bisa berbeda gitu loh. Loh iya, Ada karena Sungai kan Efrat, Sungai Tigris. Gini, sekarang gini, kalau misalnya gini, bumi ini kalau di dalam ilmu pengetahuan dulunya itu daratan itu jadi ada yang jadi satu gitu, dan akhirnya terpisah oleh karena air. Jadi kan akhirnya kan mungkin bisa juga namanya berbeda. Ini kan juga logika. Terus gini, bro, tentang semua hal tentang ilahi atau tentang Allah itu tidak semua kita bisa melogikakan dengan pikiran kita, karena tentang ilahi itu di luar akal kita. Kita hanya bisa memahami apa yang bisa kita pahami. Bukan ilahi ini. Kita bicarakan ciptaan Tuhan ini. Ya kayak Taman Eden itu kan, itu Taman Edennya di mana? Jadi ada hal-hal yang memang kita tidak diizinkan untuk mengetahuinya gitu loh. Itu jawaban saya. Ya udahlah, nggak mau maksa saya. Lanjut Bang Ade. Ya jangan maksa lah. Saya kan nggak mau debat juga. Walaupun saya masih juga bisa punya bukti-bukti untuk ngejar, gampang sebenarnya. Iya, lain kali. Gini bro ya. Kalau untuk masalah tentang Nabi Adam alaihissalam, saya lanjutkan kembali. Kita ini tidak mungkin ada kalau Nabi Adam itu tidak diberi sanksi, ini bahasa sederhana, untuk menduduki bumi menjadi khalifah. Kita semua ini keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Itu tidak ada yang bisa membantah itu. Karena manusia yang pertama adalah Nabi Adam, Hawa, dan seterusnya. Pada masa itu juga masih dalam keadaan masih belum banyak aturan dari Sang Pencipta. Bahkan saking tidak ada aturan, ya anak Nabi Adam itu bisa dinikahkan sesama anak, kan begitu, dan seterusnya. Seiring dengan perkembangan waktu dari Nabi selanjutnya itu sudah ada syariat tidak boleh seperti itu. Nah sekarang yang menjadi perbedaan antara Kristen dan Islam adalah bagaimana memandang ajaran itu. Perbedaan yang paling signifikan di sini adalah cara memandang bagaimana Nabi Adam, sumbernya dulu dari mana dan di mana dia diturunkan dan untuk apa. Kalau untuk kita Islam jelas sekali bahwa itu dari surga. Adam di sana bersama Hawa di surga. Kemudian diturunkan di bumi menjadi khalifah. Kalau teman Kristen itu Nabi Adam bukan diturunkan kalau Nabi Adam itu. Kenapa? Karena udah turun. Kenapa? Karena Taman Eden itu adanya di bumi. Jadi Nabi Adam itu ditransmigrasikan dari bumi di Taman Eden itu ke tempat lain gitu. Artinya ada di sini transmigrasi, perpindahan penduduk dari Taman Eden ke penduduk yang lain, ke kota yang lain, kan begitu. Di sanalah Nabi Adam beranak cucu, kan begitu. Itu dari ajaran teman kita Kristen. Setelah kita teliti dan sebentar yang lainnya, berbagai sumber, berbagai penelitian belum pernah ada yang bisa menemukan jejak Taman Eden itu kalau pernah ada di bumi. Tidak ada satupun peneliti yang menemukan itu. Tidak ada. Dengan alasan tadi teman kita bahwa udah disapu air bah dan segala macam, data yang mendukung kalau Taman Eden itu ada di bumi. Tempatnya Nabi Adam ditransmigrasikan, nggak ada. Nah, ini hanya iman saja.
Tapi iman Anda silahkan, kami nggak boleh mengganggu, ini hari kemerdekaan. Mari kita saling menghormati perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa ini. Kita harus toleran di sini. Lanjut. Ya, terima kasih Bro Andi. Ini yang saya Terus suka kedua dari Bro adalah, Andi. ini guru, ini profesor yang ngomong. Ini kuliah umum nih. Ini ngomong-ngomong soal banjir ya, soal banjir no. Ini kuliah umum ini. Bisa aja lo. Bang Bintang, menurut Anda apakah Iya, iya, banjir iya. no ini menutup seluruh bumi? Kalau dari perspektif kami sesuai yang tertulis ya, iya semua. Nah, Menutup. oke. Coba mari kita uji dengan logika ya. Ya, Karena- lalu berbicara apakah binatang itu terus pindahnya gimana kan gitu kan? Ya, misalnya keong nih, keong. Iya saya tahu. Gimana dia bisa nyampe ke Indonesia itu? Sekarang- Keongnya pelan seperti itu. Oke. Gimana coba? Sekarang saya balik. Saya bilang gini, kalau di dalam perspektif Muslim, apakah ada cerita Nabi Nuh itu cerita itu tadi air bah itu ada nggak? Ada, tapi tidak dikatakan menutup seluruh bumi, nggak ada. Kalau Nggak dikatakan menutup seluruh bumi. lalu di mana banjirnya? Banjir lokal? Iya ya, di sekitaran Mesopotamia. Ada tertulis itu? Anda cuma nggak dikatakan menutup seluruh bumi. Ya Karena berarti pada kan masa tidak itu- ada tertulis kan? Iya, nah makanya itu mari kita uji apakah itu menutup seluruh bumi gitu kan? Kalau memang menutup seluruh bumi, bagaimana hewan seperti contoh keong misalnya, gimana bisa nyampe ke Indonesia? Mau miliaran tahun juga nggak nyampe itu. Coba, iyalah kita uji lah. Kanguru Iya, gitu iya. loncat-loncat dari Irak sana kemari gitu. Iya, saya makanya saya tak tahu pertanyaan ini saya paham. Ini juga seringkali juga Itu ditanyakan. nggak logis bos. Kak, Karena kalau nggak sesuai fakta. jawaban saya seperti jawaban orang Muslim biasanya, kalau tidak hal yang tidak bisa dijawab, ya itu tadi Allahu alam, ya itu jawabannya. Oke, baik. Kita Boleh nanya kita tinggalkan banjir Nuh. Ini udah terjadi. Kalau berdasarkan sumber peneliti banyak. Tapi ini ya. Sebentar dulu, bro. Sebentar, bateraiku ini soalnya udah 7% nih. Ntar lu dengerin dulu gua. Ini Sambil profesor dicas kan ngomong. bisa sih ah. Enggak, aku enggak lagi di luar soalnya. Oh, Ini profesor mau memberi kuliah umum dulu ini di hari kemerdekaan. Iya bro Hardi, tak dengerin. Apalagi kita sudah lama nggak ngobrol nih, makanya aku Selamat tadi malam, boleh masuk itu. bertanya? Aku masuk itu karena ada Bro Handi, makanya saya langsung masuk. Thank you, brother. Ini Iya, kita kangen aku soalnya. Selamat malam. Sebentar ya, selamat malam ya, Prof. Boleh bertanya? malam bang. Bentar. Ya, sebentar, saya selesaikan dulu kuliah umum saya di hari kemerdekaan. Jadi perbedaan itu adalah kekayaan bangsa yang harus kita pelihara dengan baik. Tanpa ada perbedaan, Indonesia tidak akan kaya. Kenapa ya? Berbagai energi, berbagai pikiran, berbagai apapun kita satukan demi kemajuan bangsa. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi dalam hal berdiskusi, mari hilangkan dulu iman, mari berdasarkan akal sehat. Banjir ini udah kelar. Kita berpindah lagi bahwa anak cucu Adam ada mengisi kemerdekaan ini. Apa yang kita isi itu adalah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Apa sih yang kau berikan sama negara ini? Jangan berharap apa yang negara berikan kepada kau. Belajar dan belajar. Sekarang, apa yang telah Anda berikan kepada negara ini? Yang orang yang beragama. Orang yang beragama, orang yang berilmu itu memberikan yang terbaik. Terutama edukasi berbahasa Indonesia dengan baik. Santun dalam berdiskusi berdasarkan data, bukan berdiskusi berdasarkan asumsi, apalagi mengatakan orang bodoh, nggak bagus itu. Bangsa Indonesia tidak memerlukan orang-orang yang kayak begini. Ya, kalau ini setuju Bangsa Indonesia saya, memerlukan orang-orang yang kreatif. Sependapat gitu ya. saya, sependapat. Jadi bangsa Indonesia memerlukan orang-orang kreatif, edukasi, dan cendekiawan Muslim. Itu dikenal di berbagai seluruh pelosok dunia. Anda kenal cendekiawan Muslim Profesor B.J. Habibie yang memberi banyak sumbangsi kepada negara kita. Beliau adalah seorang Muslim yang taat. Saya belum pernah mendengarkan cendekiawan dari teman-teman Kristen yang banyak menulis buku-buku. Tapi oke lah, untuk itu kita tinggalkan. Sekarang mari kita cek.
Apakah benar ada peneliti yang menemukan Taman Eden itu? Nggak ada. Artinya apa? Benar adanya Al-Quran bahwa surga itu di Hasamayim atau Jannah. Jadi di atas, bukan di bumi. Alangkah nggak enaknya nanti kalau memberikan pelajaran kepada anak sekolah, apalagi kuliah umum, bahwa Taman Eden itu atau surga menurut Kristen itu ada di bumi. Nanti kalau seorang profesor membawakan mata kuliah ini, diminta pertanggungjawabannya oleh mahasiswa. Apa pertanggungjawaban seorang profesor? Tidak bisa, karena tidak ada data atau fakta yang mendukung itu, bro. Untuk itu, mari ke depannya diskusi lebih baik. Itu kuliah umum dari saya, semua ke depannya lebih baik, Mas Bro. Thank you. Oke, bisa saya menjawab sebentar? Memprediksi bahwa Eden memang di bumi, tapi dia terangkat ke surga. Ini cuma prediksi saja ya. Maksudnya? Karena menurut Wahyu 3:12, Yerusalem baru turun dari surga, turun ke bumi. Itu prediksi saya, nggak usah dibantah karena saya bukan bahan berdebat saja. Kedua pertanyaan, apakah ras Adam dan Hawa kulit putih atau hitam? Bro, kamu dulu tadi Taman Eden di mana tadi? Coba diulang. Prediksi saya Taman Eden di bumi, di antara yang di daerah yang dilewati Sungai Tigris dan Efrat. Itu satu. Itu karena prediksi saya menurut prediksi saya menurut Wahyu 3:12, di mana Yerusalem baru turun dari surga ke bumi. Itu hanya prediksi saya, bukan jadi bahan berdebat ya. Jadi saya bukan mau berdebat. Nomor 2, saya tanya. Ada Bang Juma di bawah, Ibu Esti, Bang Juma di bawah bisa gantian siapa? Iya. Aku mantap. Belum minta permintaan beliau. Ya silakan bro, lanjutin dulu. Gini. Bang Bintang kan baterainya mau habis. Diturunin aja dulu. Bisa Oji aja Ustaz. Oke, Oji aja. Biar 2 hotel Ustaz. Oji aja. Oke. Saya mau nanya sebentar. Oh, nggak apa-apa kalau memang diturunin, nggak apa-apa. Ini pertanyaan ya. Apakah ras Adam kulit hitam atau kulit putih, rambut lurus atau rambut panjang? Oke, itu pertanyaan saya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Apakah ras Adam kulit hitam atau kulit putih atau kulit kuning? Ada di dalam kedua kitab suci. Oke, saya jawab dulu ya. Di dalam kedua kitab suci. Enggak. Oke, enggak pakai logika aja. Apa enggak ada? Iya. Tapi Menurut gini, kita izin ya. itu kita bersumber dari Wahyu, nggak bisa. Ya menurut hadis riwayat Bukhari. Sebentar Anda bertanya, saya jawab dulu. Harus pakai kitab suci. Ya saya jawab dulu. Iya betul. Menurut hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Itu yang kami bisa jawab. Selebihnya kami nggak bisa menambahkan. Ada ini Bang Handi, hadis penguat ya. Ada hadis penguat yang menarik adalah di salah satu hadis itu dijelaskan bahwa gini ya, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Nah, makanya kan gitu. Jadi menarik di situ. Di antara mereka ada yang berwarna merah, ada yang lapang, sedih, kurang baik dan seterusnya. Nah, itu karakternya dalam sebuah hadis itu panjang bahwa dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu malaikat mengambil karakter tanah dari berbagai bumi. Sehingga nanti juga makanya ada manusia yang berkulit hitam, berkulit putih, kan kayak gitu. Nah itu pencampuran, makanya Nabi Adam alaihissalam itu berarti itu ini bukan langsung keturunan dari Adam, berarti berbeda berarti. Enggak dulu kita tanya balik dulu. Menurut Anda bro yang bertanya tadi, Nabi Adam itu seperti apa menurut Anda? Kita udah jawab nih pertanyaan Anda. Tanya balik dulu, konfirmasi. Yang bertanya siapa tadi? Silakan. Itu Christian Unitari. Ya, silakan.
Ya, gini maksud saya, kalau misalnya Adam berkulit putih, Enggak, berambut Anda lurus, jangan menyangga dulu, saya bagaimana tanya. dengan Bro, dengerin dulu dong bahasa Indonesianya. Merdeka loh kita ini. Anda bertanya, kami jawab. Anda lagi yang menjawab. Menurut Anda, Nabi Adam seperti apa ciri-cirinya? Baru sanggah menyangga gitu loh. Ini saya turun ya, soalnya sudah 2%. Sudah 2%. Iya Bang, iya Bang. menurut saya? Makasih. Silakan Pak Christian, menurut Anda Nabi saya, Adam seperti apa ciri-cirinya? Bro Hendy, full up ini ya apa? Balik ya, sudah saya follow Ya ya. udah, saya Oke, follow, thank you, brother. saya follow. Nah, nanti tak kirim nomorku yang baru. Oke. Oke, yuk. Oke, saya jawab ya. Ya. Bisa saya jawab? Oke. Menurut saya Nabi Adam itu dekat-dekat dengan ras-ras Timur Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Taman Eden itu berada di Irak apa Turki, lupa saya. Irak apa Turki? Itu tempatnya Abraham. Ya. Menjawabnya berdasarkan apa itu? Literatur kah? Kitab suci kah? Apakah? Cuma asumsi saya. Oh, saja, asumsi. karena memang- Oke, asumsi. Iya kan kita di sini asumsi saja karena Ya nggak apa-apa kalau asumsi, Bro. Bentar Bang Andi mau nanya Wahyudin agama apa? Ntar Wah, dulu, sama jangan malam dipindahin Wahyudin orang lain bilang. dulu. Ini belum kelar, biarin aja Enggak dulu. nanya standby. dulu agamanya agama apa Wahyudin? Saking sering Ya agama asumsi. apa? Kristen, Mbak, Kristen. Oh Kristen, lanjut. Oke gini ya. Saya menjawab bahwa Adam itu rasnya sekitar Timur Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Adam dan Hawa itu berasal dari Irak atau Turki, Urkasdin, dekat-dekat Urkasdin, dekat Ini, Bro, asal-asalnya Abraham. saya Karena bukannya nggak mau mendengarkan. Kalau hanya berdasar kurang bijak juga untuk begini, Pak Sugi Kristologi sudah bilang bahwa tidak tertulis di kitab manapun. Jadi bagaimana kita harus Di kitab suci, di menjawab kitab suci. pakai dalil Alkitab? Saya Enggak, tadi yang memakai saya bilang hadis. kitab suci. Saya tadi memakai hadis bagaimana bentuk Nabi Adam itu, ciri-cirinya. Gitu loh. Nah, sekarang ciri-ciri Nabi Adam menurut Anda seperti apa? Silakan. Kebetulan kami kan nggak ada hadis, Pak. Ya kalau begitu skip ini pertanyaan karena Anda juga nggak bisa menjawab balik toh. Oke. Di skip. Oke, Ya, lanjut ke silakan, topik silakan. berikutnya. Oke. Ada yang mau lanjut topik berikutnya? Silakan. Tadi menurut Anda Taman Eden itu antara Sungai Tigris dan Efrat itu diangkat ke surga menurut Anda, betul? Iya, menurut saya ya. Iya. Anda mengutip Wahyu 3:12. Ini valid menurut Anda atau hanya asumsi juga? Kan saya sudah bilang menurut saya. Oke, asumsi juga. Jadi pendapat Anda dua asumsi ini gitu loh. Bisa nggak sih mengisi kemerdekaan tanpa asumsi banyak gitu? Karena memang nggak tertulis seperti kata Pak Sugi Kristologi. Kalau nggak tertulis ya mending jangan dibahas, Pak. Yang jelas adalah tertulis di Bible Anda itu Taman Eden ada di bumi, tapi nggak bisa dibuktikan, itu aja udah. Iya, enggak, maksudnya kalau bisa pakai asumsi, ya oke. Maksudnya gini kan, orang kan mengira-ngira juga. Kita juga bisa kan mengira-ngira. Bang, asumsi Iya. itu bukan nggak untuk asumsi itu tidak membuat orang teredukasi, tapi membuat orang semakin bisa melebar dalam berpendapat, Bang. Gitu loh ya. Asumsi memang tidak membuat orang teredukasi, tetapi bisa memperluas wawasannya. Itu bukan memperluas wawasan, Bang, tapi Bang, ya. bisa orang membuat asumsi yang baru. Asumsi yang tidak jelas membuat asumsi yang baru, ditekan lagi asumsi yang lain, akhirnya semakin tidak terkendali. Akhirnya apa? Buyar, tidak valid. Gitu loh, Bang. Oke? Ya udah, Lanjut. silakan. Ya, mending sekarang kita bermain yang ada data saja. Bermain data aja deh gitu ya. Ya, kenapa lagi merah sih ini internet? Ya, kita kembali ke topik yang sederhana saja. Apa Kristen Unitarian ini kan tidak menuhankan Yesus ya, betul ya, Bang? Betul, Bang? Kristen Unitarian kok diam aja Apa? sih? Nggak jelas sinyal. Kristen Unitarian tidak menuhankan Yesus ya, Bang? Sinyalnya nggak jelas. Kristen Unitarian ini tidak menuhankan Yesus. Yesus Tuhan itu itu adalah apa, Bang? utusan Tuhan. Yesus adalah ciptaan Tuhan. Hah? Terminologi Tuhan dulu, Pak. Jelaskan dulu.
Enggak, ini kita yang per data saja, yang ada datanya saja. Kalau asumsi mah, aduh, enggak edukasi banget gitu loh. Jadi saya ini majukan ini yang karena bisa ada Anda kuasai berdasarkan data yang ada di Bible saja, supaya tidak asumsi gitu loh. Jadi saya pindahkan topik yang Pak, beda ya. untuk kita edukasi kepada teman-teman di luar sana gitu loh. Kasih kesempatan untuk Karena Tuhan itu terjemahan. Oke, Menurut Kristen Anda pakai Unitarian, roh, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Mesias utusan Yahweh. Oke. YHWH. Ciptaan atau bukan? Iya, dia ciptaan. Oke, thank you brother, thank you. Setuju dengan Anda. Pak Daisuki bisa masuk, silakan. Ya, setahu saya memang kalau Kristen Unitarian itu dia tidak menuhankan Yesus. Yesus itu hanya sebatas utusan saja. Cuma nanti di situ dia dipercaya sebagai sang juru selamat. Begitu sih, setahu saya gitu. Oke, ada Kristen lain mau meluruskan? Ada Kristen juga tidak menuhankan Yesus, Yesus ciptaan. Bro Peri, silakan Bro Peri. Oke. Wahyudin tuh Kristen. Shalom. Ya. Saya sebetulnya cuma mau kasih tanggapan tentang Taman Eden itu berada Udah nggak di usah, mana. udah di skip itu bang. Ini karena saya sempat dengar itu. Ini ayatnya sebetulnya ada di Alkitab di Kejadian pasal 2 ayat. Iya, ayat datanya 8. ada tapi jejaknya nggak ada. Ada sebentar. Jejaknya di bumi nggak ada bang. Aduh, ada lebar lagi. Ya ini ada. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Kalau di surga apa ada sebelah timur? Tidak tercatat kalau Ya, sebelah ada timur apa? timur. Pastilah dia di dunia. Ya di mana Pastilah itu? Taman di bagian Irak sana itu. Udah diteliti nggak ada yang nemu. Tetapi ketika air bah itu terjadi semuanya itu disapu. Udah diteliti nggak ada yang nemu. Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Ada kota-kota yang tadinya ada di peta tetapi hilang. Ada juga kota-kota yang dulu ada tapi sekarang kan tidak ada. Ya udah kita skip ini ya, nggak ada yang nemu gitu. Oke, Jadi Pak Ferry ada ya. kota-kota yang tadinya udah. ada di peta tapi Ini sekarang nggak habis loh itu ini tidak kalau ada lagi. Tadi itu jadi pemahaman kami ada Biar kan di dalam. nanti narasinya nggak usah ditanggapi mungkin gitu Bang Handi biar kembali Oke, ke topik. cukup. Ya, Ya Oke, kembali ke sekarang- antara Unitarian nih dengan Ya. Tritunggal nih. Kenapa Anda berbeda ini? Tentang Itu tanggapi dulu itu. Yesus ciptaan, Yesus utusan Tuhan, utusan Yahweh. Silakan Fer. kalau kami sebagai orang Kristen terutama yang menganut Tritunggal ya Yesus itu bukan ciptaan tetapi dia sendiri adalah pencipta ya. Jadi dia bukan cuma sekedar utusan, memang dia hadir dalam dunia ini sebagai bukan cuma sekadar utusan, memang dari utusan. Dia menyatakan dia datang ke dunia ini sebagai manusia utusan, tetapi dia hakikatnya dia adalah Allah juga, karena dia adalah pencipta. Memang kami berbeda pandangan kan dari Kristen Unitarian. Saya kira itu tanggapan saya, Bro. Setuju kan Anda Yesus itu diciptakan? Saya Ya. tidak setuju. Saya tidak setuju kalau Yesus itu diciptakan. Oke, enggak setuju. Alasannya? Coba yang Unitarian suruh ngasih dalil dong. Iya. Yesus ciptaan itu berdasarkan apa gitu. Wahyu 3:14 silakan Kristen Unitarian. Dulu saya cari ya, bukan di Wahyu. Ya. Alasan Anda Yesus diciptakan seperti apa? Monggo. Ya, dalilnya Siapa itu. saya? Ya, Ntar dulu. saya unjukin datanya Wahyu Saya 3:14. adalah Kolose 1:15. Oke, boleh juga. 1:15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung Kolose lebih utama 1:15 dari ya. segala yang diciptakan. Saya bantu baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu ya, Kolose 1:15. Jadi Yesus diciptakan. Ferry gimana Fer? Dia dari awal sudah ada. Akulah Alfa dan Omega. Sama dengan juga Quran 57 ayat 3 kalau saya tidak salah. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Nah, itu bukan Yesus, Sama itu. Bos. Itu bukan Oh, itu Nabi Yesus, Isa Bro. itu. Bukan. Yesus. Oh, Yesus di situ. Itu kan Ya, surah Yesus. Al-Hadid itu. Bukan Iya, itu Allah itu di makanya- situ. Ya, saya cuma bilang
yang awal dan yang akhir itu siapa? Allah atau Nabi? Kalau Yesus Allah itu atau Nabi? berawal berakhir. Allah itu tidak berawal tidak berakhir. Ya, tapi saya tanya, yang di situ itu Allah atau Nabi? Nah ini aja dulu, 57 Fer, ayat 3. kamu ini orang teman kamu bawa Kolose 1:15 saya bacain. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Diciptakan ini bro, boleh menyanggahnya silakan. Dia bukan diciptakan karena dia itu adalah pencipta. Oke, baik, Anda standby. Kristen Unitarian, Yesus tidak diciptakan, dia pencipta. Bagaimana data Anda ini? Silakan. Yohanes 1. Ya, ntar dulu. Yohanes Jangan 1. pindah dulu, kalau saya 1:15 dulu. Iya, sebentar. Mendukung gini. pertanyaan ide saya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi dia itu pencipta. Oke, Kristen Unitarian gimana itu? Kolose 1:15 dibantah oleh Yohanes 1. Tar dulu ya. Yesus juga pencipta kalau menurut saya. Loh, Tar dulu. Gimana penciptaan pencipta? gimana sih diciptakan kok pencipta? Gimana sih? Tar dulu ya. Kok jadi kacau begini nih? Gini. Yesus juga menciptakan ya. Tetapi Yesus diciptakan dulu awal. Dia bekerja bersama-sama dengan Bapa. Dia melihat Bapa bekerja, kemudian dia mencontohkan Bapa bekerja itu. Jadi Bapa menciptakan Yesus untuk bekerja bersama-sama dengan Yesus. Oke. Jadi Bapak menciptakan dulu Yesus agar Itu dia ayat mana bisa. tuh, Bu? Ayat Makanya mana ini itu? saya lagi cari ini. Saya lupa, Ada saya juga lagi nih cari. Pak De. Yesus ya Bapak menciptakan Yesus Ini, agar Bapak Yohanes bisa bekerja 5:19. sama dengan ciptanya. Sebentar dulu. Bapak menciptakan Yesus agar Bapak bisa menciptakan kerjasama dengan yang diciptakannya, kan begitu ya? Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, Gini, ikuti aja dulu. bisa saya sebut ayatnya? Apa itu? Bisa saya sebut ayatnya? Sebut aja. Maka Yesus menjawab mereka. Tar dulu. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu sendiri dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saya ulang ya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Oke, cukup. Fair. Setujukah Anda Yesus itu diciptakan oleh Bapa, kemudian Bapa menciptakan bekerja sama dengan Yesus yang dia ciptakan? Setujukah Anda dengan statement ini? Saya tidak setuju dengan pernyataan Tidak setuju. itu. Alasannya? Yang saya setujui adalah ketika dia datang ke dunia ini, dia menyatakan apa yang dikehendaki oleh Bapa, karena dia kan datang sebagai juga utusan. Tetapi di balik dia sebagai utusan, dia juga adalah Allah itu sendiri, karena dia adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 10. Itu jawaban saya. Semakin parah ini Pak De. Semakin parah ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada yang diciptakan yang ada. Tanpa dia. Oke, coba saya kerucutkan dulu ya. Gini aja deh. Daripada berkutat di situ, coba saya kerucutkan. Kristen, waktu Yesus di dunia ini, Yesus itu utusan atau dia Tuhan? Atau siapa? Halo. Saya kerucutkan aja. Bisa kasih waktu sebentar. Jadi saya sudah bilang di malam kemarin itu sidang ilahi. Enggak, bukan itu pertanyaannya, biar cepat. Yesus di muka Iya, bumi, kan setelah dengerin dulu pertanyaannya. Setelah Yesus dilahirkan Bunda Maria, seiring dengan waktu sampai dewasa, Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan itu asal katanya dari Tuhan, Pak. Tuhan itu hanya ada di Apa bahasa saya ganti? Indonesia. Theos atau kurios? Theos juga, kurios juga, Pak. Oke. Apakah Yesus ini yang disembah waktu hidup di dunia atau tidak? Iya, disembah juga. Oke, disembah juga. Dia adalah raja segala raja dan tuan segala tuan. Oke.
apakah anaknya Bunda Maria di muka bumi ini itulah Bapa itu sendiri? Bukan. Bukan. Yesus adalah anak tunggal Sang Ilahi. Oke, baik. Jadi dia hanya utusan Tuhan, dia Yang manusia duduk di tanpa ada pangkuan ilahi Bapa. dalam apa? Yesus adalah utusan Tuhan, tidak ada keilahian dalam diri Yesus, betul? Enggak, Yesus itu adalah ilah kecil. Jadi YHWH itu ilah besar. Yang the supreme God. The supreme God. Jadi ilah yang paling utama. Yesus adalah ilah yang kecil. Karena makanya saya sebutkan Saya persempit. Di dalam diri Yesus apakah ada keilahian waktu ada di bumi? Keilahian ada tidaknya itu dia sebenarnya hakikatnya juga sang ilahi, Pak. Hanya ilah kecil yang masuk ke dalam daging. Aneh ini, karyan aneh ini. Loh, gini Pak, Yesus tuh inkarnasi, inkarne, dari kata inkarne, in itu masuk, karne itu daging, masuk ke dalam daging tubuh manusia. Iya Pak. Saya persingkat aja deh, biar lebar. Ya, waktu Yesus ada di muka bumi, ya, Tuhannya atau yang disembah Bunda Maria dan kaumnya itu siapa? Itu Yahweh. Yahweh. Bukan Yesus ya, bukan Yesus. Yang disembah itu sebenarnya worship apa bow down, Pak? Saya ulang ya. Waktu Yesus ada di muka bumi, dengerin dulu. Waktu Yesus ada di muka bumi, ya, Tuhan pencipta alam semesta ada di mana? Kan saya sudah bilang tadi, Pak. Bapa bekerja bersama-sama dengan anak. Saya ulang nih, pertanyaan sederhana nih. Ini saya kejar begini susah amat. Waktu Yesus ada di muka bumi, Sang Pencipta alam semesta ada di mana? Sang Pencipta alam semesta kan saya bilang ada dua. Satu Bapa di sorga, dua Yesus yang bekerja bersama-sama dengan Bapa. Oke, apakah Sang Pencipta itu ada dalam diri Yesus waktu Yesus ada di bumi? Di dalam, maksudnya di dalam itu apa, Pak? Apakah Yesus dan Bapa itu menyatu dengan Yesus waktu Yesus ada di bumi? Menyatu dalam hal apa, Pak? Menyatu dalam kemanusiaan dan apakah begini? Apakah Yesus itu ada di bumi 100% manusia, 100% ilahi? 100%, iya. Anda bukan yang Unitarian kalau gitu, Anda Trinitas juga. Enggak. Trinitas itu satu Allah, satu ilahi, tiga pribadi, Pak. Saya juga bingung. Oke, saya persingkat. Yang disembah, tempat berdoa Bunda Maria itu, Bunda Maria berdoa kepada siapa waktu anaknya ada di muka bumi? Kepada siapa Bunda Maria berdoa? Dia berdoa kepada Bapa. Oke, baik. Tidak berdoa kepada Yesus? Berdoa itu kan berbicara dengan sujud tanpa kita mengetahui itu. Ya, jelas kepada Bapa. Oke, jelas kepada Bapa. Jelas ya, berarti Yesus bukan Bapa. Fair? Bunda Maria waktu ada di bumi, fair? Bunda Maria berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Hah? Kepada Bapa di surga. Kepada Bapa di surga. Artinya Yesus selama ada di muka bumi, dia bukan Tuhan yang disembah, betul? Bukan Tuhan yang disembah, tetapi ada juga orang menyembah dia karena keilahiannya. Jadi orang menyembah banyak dia yang karena menyembah dia, keilahiannya. Banyak yang menyembah dia. Nanti saya carikan ayatnya, ada kok. Ya betul, banyak yang menyembah dia. Murid-muridnya yang waktu Yesus di perahu itu ada yang menyembah dia. Ya. Oke. Apakah menyembah Yesus itu benar adanya? Benar ada. Benar, tentu. itu perintahnya juga ada. Oke. Baik. Apakah menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa? Oh, beda lah. Beda. Kan hukumnya berbeda. Oke. Waktu ada Yesus di muka bumi, siapa yang mengabulkan doa? Jelas Bapa. Bukan Yesus. Peri? Halo. Kalau saya aku dan Bapak itu satu. Jadi apa yang kita minta kepada
Allah sama juga dengan Persingkat. Jadi karena mereka itu cukup. tidak bisa dibedakan. Cukup. Ketika Yesus datang ke dunia ini kan dia nusul menjadi manusia, turun sebagai manusia daging. Cukup. Jadi apapun yang kita minta itu pasti minta kepada Bapa dan ya Yesus juga. Sebabnya Yesus mengajarkan jika kamu meminta dalam nama Bapa. Ya oke. Cukup, Per. Waktu